Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin.
Shalom. Haleluya, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul untuk bisa beribadah. Boleh saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara bisa saling memberikan salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Dan saya mengajak kita semua bersama-sama di tahun 2026 ini kita mendeklarasikan visi tahun ini. Amin. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Bersama-sama kita katakan, tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sampai sejauh ini Tuhan terus menuntun setiap kami. Dan kami juga datang pada hari ini ya Bapa untuk mengucap syukur dan beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu dan setiap rema-Mu yang akan disampaikan nanti itu memberkati, melengkapi dan membekali setiap kami umat-Mu ya Tuhan untuk menjalani tahun ini. Dan kami percaya ya Tuhan, tahun 2026 ini terjadi penuaian jiwa atas keluarga kami, kota dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan mengangkat tangan untuk bangsa kami Indonesia ini, atas pemerintahan yang ada. Biar kiranya Tuhan turut campur tangan atas Presiden Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran beserta pejabat, kepala daerah, para jajaran menteri yang ada. Biar kiranya diberikan hikmat dan integritas untuk membawa kemajuan, keadilan, kerukunan atas bangsa Indonesia. Seluruh penduduk daripada negeri ini berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Dan kami boleh melihat tuaian demi tuaian dari setiap kota, atas setiap wilayah yang ada di negeri ini Tuhan. Bangkit Tuhan orang-orang yang mengenal akan Tuhan Yesus dan mereka boleh beribadah kepada-Mu ya Bapa. Gereja-gereja Tuhan pun bergerak untuk menuai, menjangkau, melayani dan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk gembala sidang kami Pak Niko dan juga gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik, hikmat marifat yang membawa pengajaran, tuntunan, memuridkan dan menggembalakan setiap kami umat-Mu ya Bapa, menjadi umat Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya. Kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan gembala sidang dan gembala CK7 kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan terus berdoa menopang untuk generasi muda, generasi Yeremia yang ada di gereja kami, yang ada di kota dan bangsa kami Indonesia. Kami melihat Tuhan angkatan muda yang hidupnya mencintai Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Angkatan muda, generasi yang Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Dimanapun setiap mereka berada dan ditempatkan, terang kemuliaan Kristus ada atas setiap kehidupan mereka. Urapan Tuhan mengalir, membuat setiap mereka Tuhan boleh hidup berhasil dan memuliakan nama-Mu. Ini setiap doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Sekali lagi saudara semuanya, shalom. Saudara boleh kanan kirimu, saudara katakan hari ini kita menerima kuasa dari Tuhan. Katakan pada kanan kirimu saudara, haleluya. Saudara percaya saat kita memuji Tuhan ada kuasa yang besar. Yang percaya boleh katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Hey. Kami terima kuasa yang terbesar dari Engkau Tuhan. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun
Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari Tuhan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Bagi kami terima kuasa-Mu Tuhan. kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari yang siap menerima kemenangan, mari katakan sama-sama, come on. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Hey, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Siap menari bagi Tuhan, yuk. Come on, hey, 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 hey. Haleluya. Mari engkau yang sepakat bersama-sama katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari perkatakan dengan iman, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Yang siap menerima kuasa, mari katakan sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara percaya bahwa nama Yesus berkuasa, amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis yang menang.
Saudara bisa lebih semangat daripada ini, nyatakan nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, katakan nama Yesus. Nama Yesus, serukan Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari sorak-sorak kita baik untuk Tuhan. Haleluya. Mari saudara sebelum duduk bilang ke kiri kanannya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 18 Januari 2026, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Petin Setiawati. YB Perja Mendara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM Adult and Couple Service. Ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan dan mereka kadang simpan sendiri. Tidak tahu mau kasih ke siapa. Tidak tahu mau bercerita kepada siapa. Mereka simpan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Give it to Jesus. Kasih kepada Yesus. Dan biarkan dia mengangkat kita. Kita kolaps, kita jatuh. Kita ada di lembah yang paling dalam. Tapi kemudian kuasa yang dahsyat itu menghidupkan Anda kembali. Cancer Ministry present Make the best of a difficult situations. Memanfaatkan situasi sulit sebaik mungkin. Bersama Pastor Jacqueline Selose dan kesaksian dari Andika Hartawan, Lymphoma Survivor. Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 10.30. Bertempat di Ruang Safir, Integrity Convention Center, Mall MJK, lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit pengajaran CK7 akan melaksanakan wisuda KOM 100, 200, dan 300 CK7, batch 13 sampai dengan 15, dan KOM Digital batch 1 sampai dengan 3 yang akan diadakan pada hari Minggu 18 Januari 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta wisuda dapat dilakukan di WA Group masing-masing batch. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita. Akan tetapi, ada saja kurang-kurangnya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab.
Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWPRJ pada hari Kamis, 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire, Wanita yang Berdampak, bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara mungkin di awal tahun 2026, mungkin saudara mengalami adanya masalah baru. Mau dari yang kecil, hal sepele, maupun besar. Tapi Tuhan itu gak pernah meninggalkan saudara. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita gak ada tuh yang namanya ketakutan. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan indah pada waktunya. Amin, saudara. Karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau bersatu hati. Kita mau berterima kasih. Kita mau minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, janjimu Tuhan Kau sediakan, bukti kesetiaanmu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang menyanggup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang menyediakan. Kami percaya Engkau mencukupkan kami Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, janjimu Tuhan Kau sediakan, bukti kesetiaanmu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan.
kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan janji-Mu Tuhan, Kau sediakan. Ini doa setiap kami Tuhan. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan. Kamu mau declare lagu ini Tuhan. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Nyatakan janji-Mu Tuhan, Kau sediakan. Sebab kesetiaan-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup setiap kami Tuhan. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan. Engkau yang menyediakan Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Amin. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan. Bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Mari sama-sama beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan dan nyatakan janji-Mu Tuhan, Kau sediakan. Bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan janji-Mu Tuhan, Kau sediakan. Bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sekali lagi nyatakan. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan.
terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan turun tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama dengan setiap musim hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Kami menerima kemenangan yang dari Engkau. Mari Engkau yang siap menerima kemenangan, berikan tepuk tangan-Mu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari angkat tangan saudara, sama-sama katakan, come on. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat. Panggil namanya, katakan saudara. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kalau engkau percaya hari ini kau menerima kemenangan, angkat tanganmu, katakan, come on. Ku yakin, come on. Kemenangan terjadi di. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, katakan, kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat. Kami panggil nama-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Segenap hati kami Tuhan, ini iman deklarasi kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
ku rasa. Amin. Kemenangan atas keluarga kami, atas hidup kami. Kemenangan. Mari sekali lagi saudara. Deklarasi katakan. Ku yakin. Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan di tahun yang baru ini. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau tahun yang lama 2025 Tuhan menyertai kami sebagian rupa. Dan Tuhan buka pintu gerbang tahun yang baru 2026. Kami percaya Tuhan yang sama tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Pembelaanmu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata sungguh dalam hidup kami. Bahkan kami percaya kami akan melihat lebih lagi dari apa yang pernah kami terima di tahun yang lama. Ini iman kami. Kau akan berfirman buat kami semuanya. Urapi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak kalian. Thank you tim PVW. Shalom semuanya. Selamat tahun baru. Selamat masuki tahun yang luar biasa. 2026. Banyak prediksi mengatakan tahun ini makan tahun sulit, tahun sukar, tahun susah, penuh bencana. Ya, dunia boleh merancang seperti itu. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, siapa lawan kita? Amin. Tuhan akan menyediakan makanan di meja kita. Kita nggak pernah meminta-minta roti. Kita nggak pernah ngutang sana, ngutang sini. Kita pasti hidup berkelimpahan. Amin. Saya tidak sedang mengajarkan teologi pemakmuran, saudara. Yang bekerja tetap bekerja. Yang beraktivitas silakan, berbisnis silakan. Tapi saya mau katakan, apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan bersama dengan kita nggak pernah kekurangan. Kita nggak pernah mempermalukan nama Tuhan. Bahkan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, tahun ini adalah tahun amanat agung, saudara. Tahun di mana Tuhan mau bekerja luar biasa. Nah, saudara, kalau kita dengar kata amanat agung, biasanya pikiran kita lari ke penginjilan. Lari ke menjadi saksi Kristus. Membawa jiwa-jiwa. Ya memang itu amanat agung, saudara. Tetapi hari ini saya ingin habis satu hal yang sungguh sangat Tuhan ingin lakukan dulu. Hal yang sederhana namun penuh kuasa dan itu menyenangkan Tuhan. Ada perkataan bahwa pergi. Selamatkan orang-orang dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Banyak orang dengar amanat agung langsung ujung bumi, saudara. Tapi hari ini Tuhan berikan pengertian bagi kita. Lingkungan utama kita dulu. Kerajaan Allah yang utama datang ke gereja kita, ke keluarga kita, saudara. Oleh sebab itu hari ini kita akan mengerti Tuhan punya maksud apa di tahun yang baru ini. Tahun amanat agung ini. The year of the Great Commission ini. Kita mau lakukan apa? Tuhan yang akan tuntun kita. Nah sebelum itu saudara, di dalam Alkitab kita ada dua agung yang harus kita perhatikan. Dua agung yang kita perhatikan. Yang pertama adalah the Great Command. Artinya apa? Perintah agung. Perintah agung. Bunyinya seperti ini. Lukas 10 ayat 27. Ayo 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah agung. Kalau 10 perintah Allah didapat Musa di Gunung Sinai lewat 2 loh batu. Tapi kalau perintah agung ini saudara, berlaku dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apa itu? Loving God, loving people.
Bagi orang Yahudi untuk masuk kerajaan Allah harus pakai hukum-hukum, banyaknya 316 hukum. Dari 10 hukum Taurat, 10 hukum Musa, di 2 loh batu itu diterjemahkan sampai 613 saudara. Untuk masuk kerajaan Allah. Ditambah lagi apa? Kitab para nabi. Jadi bagi mereka untuk masuk ke surga yang kekal harus melakukan 316 hukum Taurat plus kitab para nabi. Tapi dengan tegas Tuhan katakan, kalau engkau lakukan perintah ini, loving God, loving people, hukum Taurat dan kitab para nabi semuanya sudah tercakup di dalamnya. Itu perintah agung. Hal agung yang kedua disebut sebagai amanat agung. Amanat agung, kita harus mengerti ini supaya kita tahu landasannya apa. Yuk kita baca, Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini amanat. Loh Pak, apa bedanya antara perintah dan amanat? Begini, kalau perintah itu saudara, hukum-hukum Allah ada di situ. Loving God, loving people, itu hukum Allah. Tapi kalau amanat agung, itu action daripada hukum. Bukankah kamu sudah mengasihi Tuhan Allahmu dan sama manusia? Nih sekarang actionnya amanat agung. Pergi. 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 Kata amanat itu sebuah titipan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Dalam hal ini Tuhan kepada umatnya, Tuhan kepada gerejanya. Sifat amanat itu tidak boleh dipindah tangankan. Saya ulang, amanat itu tidak boleh dipindah tangankan. Kalau perintah ini datang kepadaku, kepada Robert Purwadi, maka Robert Purwadi wajib pergi. Wajib melakukan. Kalau amanat itu datang pada saudara, wajib pergi, wajib melakukan. Contoh begini, sebelum bapak saya meninggal, beberapa tahun lalu saudara, dia itu punya amanat begini, nanti kalau bapak meninggal, dikubur sampingnya ibu. Gitu. Dah itu amanat. Ketika dia ngomong seperti itu, semua anak mantunya dengar. Sehingga apa? Kita sepakat. Karena ini amanat harus kita lakukan. Baik kepada saya, kakak tertua, bersama dengan 5 adik saya, bersama dengan istri-istri atau suaminya, harus ikuti amanat itu. Karena semua dengar dan harus lakukan. Dan betul, kami kuburkan di samping ibu kami. Amanat. Ini gak bisa dipindah tangankan. Gak bisa dirubah. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia memberikan amanat ini kepada kita. Mau tidak mau, siap tidak siap. Kita harus pergi. Untuk apa? Membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Amin saudara. Nah hari ini saya mau bicara begini. Kita mulai yang sederhana dulu. Kita mulai sederhana dulu. Dari mana saudara? Keluarga kita. Gak usahlah mikir ke ujung bumi. Nanti. Tuhan tidak pernah memberikan kita perintah 600 km. Kalau 0 km belum kita lakukan. Tuhan gak pernah bilang kita pergi untuk menjangkau jiwa di pulau sana. Sementara lingkungan kita belum kita jamah. Makanya amanat ini datang pada siapa saja. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, jiwa baru atau lama. Amanat ini datang kepada kita semuanya. Dan mari kita mulai dari keluarga kita. Amin saudara. Saya akan kasih tahu saudara. Bagaimana nanti memulai sebuah amanat agung. Dimulai dari keluarga kita. Tapi intinya begini. Mandat ini. Amanat ini. Perintah yang tidak boleh dilalaikan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah ini. Utamanya untuk gereja kita. Dan untuk setiap orang percaya. Menyelamatkan jiwa. Dan memuridkan.
Dengan demikian, kerajaan Allah akan diperlebar. Banyak orang yang sekedar mencari jiwa, tapi nggak dimuridkan. Dua sisi amanat agung selain mencari jiwa harus dimuridkan. Tanpa pemuridan tidak akan pernah ada pertumbuhan rohani. Kalau hanya memanggil jiwa, mendatangkan jiwa mudah saudara. Mudah, kasih fasilitas dia datang. Tapi apakah mereka mau dimuridkan? Mau berkomitmen kepada Tuhan? Mau taat dan setia, disiplin kepada Allah? Ini masalahnya. Oleh sebab itu, selain membawa jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, harus dimuridkan. Tadi katakan, ajar mereka. Ajar mereka, artinya dimuridkan. Nah, mulai dari mana saudara? Dari lingkungan terkecil kita, gereja terkecil kita, komunitas terkecil kita, keluarga. Kalau saudara bicara tentang penginjilan, tentang melakukan amanat agung, saudara kuliah di fakultas teologi manapun, kursus penginjilan dimanapun, saudara akan diberitahu bagaimana cara sederhana untuk mulai menginjil. Itu seperti yang diteladankan Yesus kepada kita. Lewat apa? Pertemuan dia dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat. Saya akan kupas ini saudara. Karena ini metode yang paling mudah, metode yang paling sahih, metode yang paling gampang dan efektif bagaimana jiwa-jiwa percaya kepada Yesus. Saya cerita dulu begini, kenapa disebut perempuan Samaria saudara? Singkat cerita, Samaria itu sebenarnya keluarga besar Israel. Keluarga besar Israel. Wilayahnya di mana? Yang coklat itu, Samaria. Pasca kematian Salomo, Israel pecah jadi 2. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Nah, yang utara ini kerjaannya nyakitin hati Tuhan. Tuhan udah betul-betul bohwat sama mereka. Sehingga apa? Tuhan jatuhkan hukuman kepada 10 suku itu. Di mana? Dibuang ke Asyur. Pada waktu itu, Asyur itu kerajaan yang sangat kuat, ditakuti, kejamnya luar biasa. Allah pakai Asyur untuk mendidik 10 suku. Nah, ketika mereka dibuang ke Asyur, Allah tidak mengembalikannya dari 10 suku itu. Hanya tersisa bangsa sisa namanya orang Samaria. Kembali dari buangan, cuman gelintiran orang saudara. Kembali ke Israel, tinggal di Samaria. Nah, nanti kata melihat mengapa dia tinggal di Samaria. Karena dia buang ke Asyur, gak pernah dikembalikan, hanya segelintir orang, maka terjadilah komunitas yang baru. Non-Israel, tapi campuran. Separuh Israel, separuh bangsa-bangsa lain. Makanya orang Yahudi yang 2 suku dibuang ke Babel, 70 tahun dibalikin. Bencinya orang Israel, 2 suku sampai sekarang ini. Kepada orang Samaria mendarah daging. Gak mau dengar kata Samaria. Najis bagi mereka. Ini bangsa pilihan tetapi kawin campur. Jadi orang Yahudi boro-boro pengen ngobrol sama orang Samaria. Ketemu aja gak mau. Makanya kalau ada orang Yahudi wilayah Yudea di bawah ini. Mau ke Galilea saudara. Dia pakai rute yang merah. Padahal lebih jauh. Lebih makan waktu. Makan biaya. Tapi bagi mereka gak masalah. Gue mau ke Galilea, gue gak mau lewat Samaria. Karena itu tempat yang terkutuk. Itu umat yang tidak menjadikan ahli waris kerajaan Allah. Dia akan masuk neraka. Lebih baik muter begitu walaupun menyeberang sungai Yordan 2 kali. Saya bayangkan itu. Beberapa kali saya pernah lewat situ. Saudara. Nyebrang sungai Yordan itu sekarang gampang. Kalau dulu enggak. Enggak ada fasilitas apa selain apa? Nyelobrok ke dalamnya. Lebih baik aku muter makan waktu tenaga biaya. Enggak masalah. Yang penting aku tidak bersinggungan dengan orang Samaria. Itu mendarah dagingnya orang Yahudi kepada Samaria seperti itu. Mereka anggap mereka bukan bangsa pilihan lagi. Mereka yang patut dimurkai Tuhan. Jijik kita lihat dia. Tetapi waktu Yesus mulai viral saudara.
Dia bikin kesembuhan di mana-mana. Pengikutnya banyak. Berbondong-bondong banyak orang ikut. Sampai satu kali Yesus bilang gini, murid-muridku, ayo kita balik ke Galilea. Karena dia bikin mujizat banyak di Yudea juga. Dia harus balik karena markas Tuhan Yesus itu wilayah Galilea, saudara. Tetapi Yesus gak pakai rute yang merah. Dia pakai rute yang biru itu. Kadang muridnya bingung, Tuhan kenapa pakai rute ini? Tuhan jawab, keselamatan bukannya untuk orang Yahudi. Keselamatan banyak orang harus diselamatkan. Jadi metode amanat agung itu yang paling efektif, caranya seperti ini. Nanti kita lihat itu. Lalu satu kali, waktu lewat Samaria, Tuhan itu letih, saudara, haus. Dia mampir ke sebuah sumur namanya Sumur Yakub. Karena zaman dulu Yakub gali sumur di situ. Waktu mampir situ, ada perempuan datang. Itu jam 12 siang menurut Alkitab. Terjadilah dialog. Yesus bilang gini, memulai kalimat gini, bagi aku air dong, gitu. Sederhana, saudara. Tuhan kalau ngajarin penginjilan ya gitu, bagi air dong, gitu. Ngobrol seperti biasa. Lalu perempuan bilang gini, hah? Kamu gak tahu aku orang Samaria, kamu orang Yahudi. Gak mungkin orang Yahudi dan Samaria itu saling berbagi. Apa kata Yesus? Kalau kamu tahu kepada siapa kamu bicara, kamu akan mengerti aku itu siapa. Kasih aku air. Sebab kalau kamu dapat air daripada aku, gak pernah haus lagi. Wah, perempuan lalu mulai bingung. Hah? Air apa yang membuat aku gak haus lagi? Dia tahu. Yesus ngasih tahu, akulah air kehidupan. Kalau engkau minum dari air Yakub ini akan haus lagi. Tapi kalau kamu dapat air kehidupan daripada aku, gak pernah haus lagi. Tuhan, kasih aku air itu dong. Gitu. Percakapan seperti itu. Nah, sudah bongkar di Yohanes pasal 14. Di Injil cuma Yohanes 14, saudara. Yohanes 4. Lalu tiba-tiba bilang gini, panggil suamimu, kata Yesus. Panggil suamimu. Nah, terjadilah sebuah perkataan dari perempuan Samaria gini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang padamu ini bukan suamimu. Dan hal ini engkau berkata benar. Untuk mengerti ini saudara, dulu saya pikir begini, ini perempuan kok tukang kawin ya Pak Indra ya. Ini Wonder Woman ini. Pikiran saya dulu. Kawin pertama mungkin mati, ya kan? Dia hidup. Kawin lagi, yang kedua mati. Ketiga mati. Ini manusia malapetaka buat para suami. Saya pikir kayak begitu. 5 suami. Dan yang sekarang ini pun artinya yang ke-6. Itu bukan suamimu. Saudara, saya kalau baca firman, saya menyediakan pakai cara metode Pardes namanya. Pardes itu begini. Mula-mula saya baca harafiah. Oh gitu. Oh 5. Oh sekarang bukan suaminya. Oke. Udah selesai. Itu kalau tingkatan pertama. Tingkatan kedua. Mengapa Yesus ngomong tentang 5 ya? Mengapa enggak 7? Mengapa enggak 9? Mengapa enggak 3? Enggak 2? Gali lagi sampai itu. Ini pasti ada penjelasannya. Karena firman enggak pernah membingungkan. Kalau satu ayat bilang seperti ini, pasti ada penjelasan di ayat lain. Dan saya temukan saudara, ternyata 5 suami itu berbicara tentang 5 bangsa. Dalam 2 Raja 17 ayat 24, saya bacakan untuk kita semuanya. Supaya kita ngerti nanti. Ya. Raja Asyur tadi tuh, yang menawan orang-orang utara 10 suku tadi. Mengangkut orang-orang dari Babel. Dari Kuta, ini bukan Kuta Bali ya, Kuta. Dari Awa, dari Hamat, dan dari Sefar ya. Sefar. Jadi Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim itu 5 bangsa yang sudah kawin campur secara rohani dengan orang Samaria.
Dan yang sekarang ini kata Yesus tadi, yang keenam, membentuk sebuah bangsa namanya Samaria. Jadi suamimu yang pertama Babel, suamimu yang kedua Kuta, suamimu yang ketiga Awa, suamimu yang keempat Hamat, suamimu yang kelima Sefarwaim. Engkau sudah menikah dengan dia. Dan sekarang ini yang keenam pun bukan suamimu, karena engkau bangsa Samaria. Apa maksudnya? Tuhan sedang memberikan sebuah pilihan. Tuhan sedang memberikan sebuah tawaran. Kalau kamu pengen selamat, minum air hidup yang tidak pernah haus lagi, kau harus punya suami yang ketujuh. Siapa itu? Yesus. Dulu saya nggak ngerti seperti itu. Saya pikir saya telan mentah-mentah. Tapi ketika saya tahu, wow, seperti ini. Angka 7 bagi orang Ibrani, gematria Ibrani, bisa tentang apa? Pengampunan, pemulihan, sesuatu yang baru. Muridnya pernah tanya Yesus, Tuhan mengampuni orang berapa kali? 70 kali 7 kali. Angka 7 itu angka yang luar biasa. Pengampunan dan pemulihan. Kamu dulu termasuk bangsa Israel. Sekarang kamu kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Kau sudah punya 5 suami dan sekarang yang ke-6 pun bukan suamimu. Aku tawarkan kepadamu, kalau kau minum air kehidupan daripadaku, ini suamimu yang asli. Untuk mengerti ini saudara, saya katakan begini. Semua dari kita adalah mempelai Kristus. Yang percaya katakan amin. Yes. Mempelai Kristus itu mempelai wanita. Mempelai wanita. Kristus itu mempelai laki-laki kita. Jadi kita sedang dipersiapkan, dipersandingkan dengan mempelai laki-laki kita. Paulus bilang kamu dipertunangkan, dipersiapkan untuk satu pernikahan yang kudus dengan mempelai laki-laki kita. Makanya kamu jangan kawin dengan siapapun juga. Ini walaupun disebut sebagai perempuan Samaria itu mewakili dunia sekarang ini. Mewakili saudara dan saya. Kita mempelai perempuan, ya sebagai laki-laki. Tuhan mau kita menikah dengan dia. Nah, amanat agung dimulai dari Yerusalem itu kayak begini saudara. Mungkin saya bilang gini, Pak, aku laki-laki Pak. Menikah dengan satu pria. Pak, aku wanita menikah dengan satu pria. Ini bukan masalah merit dunia. Tapi ini apa? Spirit yang ada pada kita. Kalau kita lakukan amanat agung dari mulai keluarga kita, mungkin salah satu keluarga kita itu menikah dengan apa? Harta benda. Katakanlah Babel itu ilah harta benda buat kita semuanya. Kamu menikah dengan Babel harta benda itu. Kalau misalnya Kuta itu adalah hobi kita. Kalau kita menggeluti hobi kita lebih daripada mencintai Tuhan, itu suamimu hobi itu. Anak-anak kita mungkin kecanduan pornografi. Katakanlah misalnya Awa itu pornografi. Saudara jangan bilang, oh Awa itu artinya pornografi. Enggak, saya sedang ceritakan seperti itu. Katakanlah bangsa Awa itu bangsa tentang pornografi. Kalau kita mengutamakan anak kita mengutamakan pornografi, maka dia sedang menikah dengan dia. Makanya saya katakan di pagi tadi, hati-hati dengan anakmu. Mungkin kita serumah dengan dia. Tapi tahukah saudara kegiatannya apa? Komunitasnya dengan apa? Kuliah baik, hasilnya baik, rapot baik. Tapi kadang kita nggak tahu dia sedang bergumul dengan apa. Dia sedang apa? Dia sedang mempertunangkan dirinya dengan apa? Mengikatkan dirinya dengan apa? Mengikatkan dirinya dengan apa? Saya mengatakan, menangkan keluarga kita dulu. Kadang kita nggak sadar, kita sudah punya suami berapa. Ada seorang istri, saudara, seorang wanita udah punya suami ya. Aduh Pak, dia datang ke gereja itu kehujanan. Mohon maaf, tadi masih hujan ya di luar ya? Masih ya? Kehujanan, basah kuyup. Saya tanya, loh kok hujan? Iya. Bukannya punya mobil? Iya Pak, tapi suami saya Pak lebih sayang mobil daripada saya.
Katanya kalau kena hujan nanti nyuci mobilnya. Dia lebih tega istrinya kehujanan daripada mobilnya. Saya mau kasih tahu saudara. Kadang hal ini sepele dan lucu. Tapi bisa saja dia kawin dengan mobilnya. Tadi saya ngobrol sama Bu Julita di belakang ya. Sekarang banyak bangsa yang aneh-aneh. Kawin sama AI lah. Kawin sama boneka lah. Ya. Tahukah saudara? Itu ilah mereka. Masa kalau kita tahu seperti itu kita berdiam diri, ini masanya, saatnya amanat agung dimulai dari keluarga kita. Jangan bangga dan jangan tenang-tenang. Saya kalau kita serupa dengan anak kita, belum tentu. Selidiki apa yang dibuka di HP-nya, apa yang dibuka di komputernya, apa yang dibuka di media masanya. Bisa saja dia sedang apa? Menikmati itu lebih daripada Tuhan. Makanya kalau punya anak bawa ke gereja. Di PRJ, di CK7, aduh belum lahir aja udah ada pelayanan loh Pak. Ya, welcome baby day. Belum lahir loh. Kita siapin itu. Kecil, TK, SMP, SD, SMP, SMA, kuliah. Kita sediain fasilitas. Sampai dipanggil Tuhan loh Pak, kita siapin. Artinya apa? Tempat ini wadah. Untuk apa sih? Jadi keluarga rohani. Supaya kita tidak menikah dalam tanda petik dengan dewa-dewa pun juga. Cuman satu, Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini berita memang agak ya keras lah, agak sulit dimengerti. Tapi saya pakai bahasa yang sederhana. Saudara. Mengapa Yesus ngomong 5 suami? Karena keadaan seperti itu. Orang Samaria pernah menikah dengan Babel, dengan Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim. Mereka punya cara ibadah yang campuran. Ayat 33 menjelaskan mereka berbakti kepada Tuhan. Adonai Elohenu, Tuhan yang di situ Adonai Elohenu yang disembah oleh bangsa Israel. Itu Allahnya Musa, Allahnya Daud yang nanti melahirkan Yesus Kristus. Yes, mereka berbakti kepada Tuhan. Tetapi daripada itu mereka beribadah kepada Allah-Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa. Saudara, gak usah ke ujung bumi dulu. Keluargamu, anak-anakmu, suamimu, istrimu, keponakanmu, orang tuamu. Apakah dia betul-betul melulu berbakti kepada Allah yang benar? Yesus Kristus atau kepada ilah bangsa-bangsa. Kalau kita sadarkan ini saudara, kita akan tekun di dalam doa. Punya kerinduan, bebanku Tuhan. Tahun ini bebanku Tuhan. Ini salibku Tuhan. Ini harus aku lakukan. Supaya apa? Amanat agung terjadi. Amin saudara. Ya. Anaknya Ibu Julita dari luar negeri, di UK Ibu ya. Menikah di sana punya cucu, jauh. Tapi saya percaya, Ibu pasti kirim doa buat mereka. Jauh. Saudara. Tapi kalau kita nggak bisa menjangkau secara fisik, doa kita, support kita, warisan iman kita kepada mereka itu kita perlukan. Ayo, bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan. Bersyukur kalau suami mudah melayani Tuhan. Seperti Pak Hendra ini. Karena banyak di luar sana, para suami lupa alamat rumah. Udah kalau sampai lupa alamat rumah, saudara, itu bagian istri lakukan amanat agung. Tarik dia kembali. Gumuli, doakan, puasa kalau perlu. Pak Niko bilang kemarin di MDPJ, doa, pujian, penyembahan itu akan menjadi dasar atas amanat agung. Gak bisa nasihati, gak bisa dikasih masukan, gak bisa dikasih petua. Doakan. Itu amanat agung kita. Para suami istri tempat ini, kamu harus betul-betul memperhatikan anak-anakmu. Ya, dia serumah dengan kita. Ya, tiap hari ketemu, bertatap muka. Tapi tahu nggak, dia punya ilah apa? Dia punya Tuhan apa? Dalam tanda petik itu, dia punya suami siapa? Tuhan mau supaya apa? Kita betul-betul perhatikan keluarga kita, saudara. Amin.
Nah, misi amanat teguh adalah mengabarkan kabar baik. Supaya apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Tadi itu orang Samaria yang terhilang. Mungkin keluarga kita yang terhilang, keponakan kita, ipar kita, mertua kita yang terhilang bisa dikembalikan. Dan plan ini apa? Yang menembus batas-batas ras dan bangsa. Orang Yahudi jijik sama orang Samaria, tapi Yesus mengajarkan kita lewat situ. Lewat situ. Dan saudara tahu? Untuk di Samar ini, Yesus sampai nginep 2 hari, saudara. Yesus nginep 2 hari di Samaria. Yahudi yang lain mana nginep, lewat aja gak mau. Dan hasilnya apa? Ini perempuan Samaria kayak toa, Pak. Gak bisa diem. Aku udah ketemu sama orang yang bisa baca hidupku. Aku ketemu sama orang yang persis ngomong apa yang terjadi dalam hidupku. Aku penuh sukacita. Aku dapat air hidup itu. Dan Alkitab mencatat banyak orang Samaria dimenangkan. Karena apa? Yesus bertemu dengan dia. Simple, sederhana, cuma masalah air, saudara. Di pasar-pasar tradisional yang saudara jumpai. Kita ngomong sama bakul-bakul, mbak-mbak itu. Ngomong yang baik, aduh gimana Bu tahun yang baru, aduh puji Tuhan. Kita ngomong kata puji Tuhan saja, saudara. Itu mencerminkan apa? Amanat agung. Baik-baik kok Mbak, iya walaupun harga-harga naik, gue gak takut Mbak. Gitu. Walaupun begini, gue gak takut, terbukti gue masih hidup. Itu kesaksian loh saudara. Saya percaya, mbaknya bilang ini pelanggan lain ini. Biasanya bawang seperapat, berapa? Dapat murah, tambahin 2 siung. Kenapa? Ada hubungan seperti itu. Saya bersyukur Yesus nginep 2 hari di Samaria. Dan hasilnya apa? Hitungan jam saja 1 jiwa, apalagi 2 hari. Dan Alkitab mencatat banyak orang Samaria percaya akan perkataan perempuan itu. Kenapa? Dia mengalami Yesus. Orang yang mengalami Yesus hidupnya pasti jadi berkat. Wah. Saya bersukacita saudara, tahun yang baru ini Tuhan kasih banget. Nah, lihat ini. Yuk kita baca yuk. Yesaya 52 ayat 7. Bagian terakhir kita. 1, 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Kedatangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai. Dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat. Dan berkata kepada Sion, Allahmu itu rajamu. Kalau saya terjemahkan begini. Allahmu, Yesusmu itu suamimu. Bukan Babel. Bukan Awa. Bukan Kuta. Tapi Yesus itu suamimu. Dia rajamu. Kalau kita bawa kabar seperti itu dikatakan kamu itu indah. Allah suka orang bertobat saudara. Suka sekali. Tapi ketika dia melihat keindahan manusia, ketika dia membawa kabar baik. Siapapun kita, berapapun usia kita. Kalau kita bersaksi, mendoakan keluarga kita, mewartakan amanat agung. Betapa indahnya saudara di mata Tuhan. Wow. Dan yang terakhir, pemusik boleh masuk ke depan. Pesan Tuhan bilang begini saudara. Dalam kitab Keluaran 11 ayat 13 sampai 14. Saya mau cerita dulu tentang kitab Keluaran. Kenapa disebut kitab Keluaran? 5 Taurat, Pentatuk, 5 Taurat dimulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Ulangan itulah kitab yang diulang kembali. Kenapa diulang kembali? Karena orang Israel yang keluar dari Mesir, waktu Musa pimpin keluar saudara, itu Israel generasi pertama. Mereka keluar. Di padang gurun mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Mengapa enggak langsung ke tanah perjanjian? Kenapa lewat padang gurun? Tuhan punya rencana. Kamu dulu 400 tahun di Mesir, mentalitasmu budak. Peminta-minta. Tukang protes. Makanya aku lewatin kalian di padang gurun supaya apa? Ini masa detoksifikasi Mesir. Larut di padang gurun. Mentalitas budak, mentalitas peminta-minta, mentalitas jongos, lahir atau larut di
padang gurun. Nanti masuk tanah perjanjian, kamu jadi orang merdeka, anak perjanjian. Gitu. Tapi sayang di padang gurun mereka teriak-teriak. Bersungut-sungut sama Tuhan. Protes sama Musa. Musa, kamu pikir di Mesir nggak ada kuburan? Sehingga kau bawa kami dibantai di sini. Sana banyak kuburan, ngapain ke sini? Gitu. Teriak lagi, Tuhan makan mana terus tiap hari. Bahan dasarnya mana? Mau digoreng ya goreng mana? Dikukus, kukus mana? Dibuat mie mana? 40 tahun loh, makan mana terus. Saya bisa bayangin bagaimana bosannya makan mana. Dia protes, kirim daging dong gitu. Minta daging gitu. Dikasih daging sama Tuhan. Tabiatnya. Tangan kanan pegang daging buyuh. Kiri pegang daging buyuh. Mulut ngunyah kuyuh. Dia ambil Tuhan lagi, minta lagi. Mohon maaf ya, kalimat bilang gini. Ini paling kasar dalam Alkitab. Dia kata, para bajingan itu. Alkitab ngomong seperti itu. Kenapa? Banyak orang bersungguh di padang gurun. Dibantai Tuhan di situ. Sisa 2 orang. Kaleb dan Yosua. Musa kemana? Mati di Gunung Nebo. Allah yang menguburkan. Makanya kitab Ulangan itu kitab pidato perpisahan Musa kepada generasi kedua sebelum masuk tanah perjanjian. Dia ngomong begini, hei umat Allah. Generasi kedua, kamu jangan seperti bapak ibumu ya yang dibantai Tuhan di padang gurun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Loving God. Mengasihi samamu manusia, keluargamu. Beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Maka iya Tuhan yang kamu sembah, suamimu yang utama tadi. Akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal, hujan akhir. Amin. Ya. Sungguh-sungguh. Saya punya teman kantor Pak. Kalau makan sungguh-sungguh. Duduk sebelah saya Granito, dia. Mohon maaf ya, gak ada rambutnya. Tapi kalau makan saudara, keringetan saudara. Makan apa saja, suasana kayak apapun, mau dingin mau panas, keringetan. Saya kalau lihat dia, aduh. Belum makan udah kenyang saya. Saya lihat sungguh-sungguh bener ini makan. Sampai titik darah penghabisan. Saya bilang kalau kamu pelihara kucing, kucingmu kurus pasti. Kamu habisin semuanya. Saya lihat makan sungguh-sungguh membuat sukacita buat saya. Saya gak ikut makan loh. Tapi lihat, wow. Saya pengen tanya, apakah saudara sungguh-sungguh sama Tuhan? Sungguh-sungguh. Kalau makan bisa sungguh-sungguh saudara, apalagi beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Mohon maaf ya saudara, di gereja manapun, cuman digolongkan jadi 2 jenis jemaat. Yang pertama, jemaat yang sungguh-sungguh. Belum datang, masih di rumah, udah pengen ibadah. Hujan tuh terobos. Nanti masuk angin, bodok ting. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan hari ini ada di tempat ini. Ini jemaat yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang kedua, mohon maaf. Jemaat yang tidak sungguh-sungguh disebut apa? Jemaat pengejek Tuhan. Raganya di gereja. Tubuhnya di gereja. Jiwanya gak tahu kemana. Pikirannya kemana gak tahu. Hatinya kemana gak tahu. Pantesan Tuhan menahan berkatnya. Hanya kepada orang yang sungguh-sungguh Tuhan akan bukakan tingkap langit. Hujan awal, hujan akhir pasti terjadi. Sedikit tentang hujan awal, hujan akhir. Sedikit ya, apa-apa ya. Saudara, hujan awal itu begini. Hujan persiapan masa tanam. Apa saudara? Hujan persiapan masa tanam. Kasih hujan awal dulu. Supaya apa? Tanah gembur. Benih tumbuh. Besar-besar langsung berbuah panen. Itu hujan awal. Hujan akhir itu hujan menjelang masa panen. Supaya apa? Buahnya tetap segar. Tahukah saudara? Kalau Tuhan berkati umatnya yang sungguh-sungguh. Dari awal sampai akhir Tuhan jagai loh.
Tuhan sertai loh. Banyak orang menang tender. Tapi waktu tanda tangan bilang gini, aduh Pak, hilang. Gak jadi Pak. Banyak orang memulai dengan baik. Modal ada, tempat strategis. Pegawai udah dikirimkan. Begitu mau jualan sebulan 2 bulan gak ada untungnya, rugi terus. Kenapa? Gak ada hujan akhir. Saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, dari awal sampai akhir, Dia menjaga berkatnya bagi kita semuanya. Anak-anak yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Ayo, jemaat yang dikasihi Tuhan. Laksanakan amanat agung, mulai dari keluargamu. Anak-anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu, semuanya dimenangkan Tuhan. Maka apa? Tuhan akan berkata, ini anak yang kukasih, kepada aku berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Saudara, semua pujian baik di mata Tuhan. Tuhan senang dengan pujian kita. Termasuk tadi yang nyanyikan para, wah luar biasa. Saudara. Saya sangat diberkati pujian hari ini. Tapi tahukah saudara? Di tahun yang baru ini Tuhan minta apa saudara? Cuma minta satu kata. Senangkan aku. Senangkan aku. Gimana caranya Tuhan? Lakukan perintahku. Sungguh-sungguh sama aku kata Tuhan. Maka apa yang belum pernah engkau lihat. Belum pernah engkau dengar. Belum timbul di hatimu. Tuhan sediakan. Itu kelimpahan buat kita semua. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yes. Tuhan bentuklah hati ini. Jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Ayo angkat hatimu depan Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi kepada Tuhan. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Jemaat saja katakan menyenangkan. Menyenangkan. Tanpa musik, semua yang ada di ruangan ini katakan. Yes, Lord. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak. Tuhan taruh nama apa di dalam hatimu? Tuhan taruh pribadi siapa di dalam hatimu? Bisa saja itu suamimu, bisa saja istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak iparmu, adik iparmu, cucumu, atau rekan kantor bisnismu.
Kalau Tuhan taruh nama itu, bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Mungkin calonmu yang belum percaya kepada Yesus, belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini tahun amanat agung, bawa kepada Tuhan. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Kau akan melihat hasilnya nanti. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami tahu sekarang amanat agung menjadi bagian kami. Kami kalungkan dalam leher kami. Ini mandat Tuhan yang tidak pernah bisa kami berikan kepada orang lain. Ini tugas kami Tuhan. Berikan kekuatan buat kami semuanya, buat gerejamu CK7, buat umat yang hadir pada siang hari ini. Mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka dimuridkan untuk memuridkan banyak orang. Mereka selamat untuk menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Kalau mereka sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan sampaikan pada hari ini, maka mereka mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Hujan awal, hujan akhir menjadi bagian hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, hormat puja dan bagian-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan untuk kembali saudara. Haleluya. Bersama Gembala seluruh pengerjaan dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Robitus Purwadi. Terima kasih Pak dan juga Ibu untuk berkati Bapak dan Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan. Baik saudara, di kesempatan hari saudara di Ibadah Raya 2 GBPRJ, kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Oke, puji nama Tuhan, semua jemaat setia tempat ini. Jangan lupa ajak saudara rekan-rekan yang belum memiliki gereja lokal untuk sama-sama kita bertumbuh di GBI PRJ. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu. Yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Ada di sebelah kanan saya satu. Ada lagi yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi atau di depan layar. Dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Dan kami menghimbau saudara dengan hormat untuk tidak meninggalkan tempat ini sebelum kita sama-sama menerima doa berkat. Yang mau boleh katakan amin. Baik, puji Tuhan. Ya, kalau sudah dipersiapkan persembahannya saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa deklarasi untuk doa persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu bersama-sama dengan iman kita deklarasikan doa persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu di setiap kami. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari angkat tanganmu bersama-sama dengan iman, katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau talkinkan Bapak Pendeta Robertus Kepuardi ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa Tuhan Yesus, dari kantor doa Tuhan Yesus, yang membutuhkan doa Tuhan Yesus, yang sakit kira Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus, yang terbeban berat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan menjawab doa-doa dari hamba-hambamu ini semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan, bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam sedunia Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari panak duniawi. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih di panak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus,
kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, "Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.